Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 5 Mei 2024 jam 17.53 ya, bertepatan dengan waktu maghrib, waktu Indonesia bagian Jakarta. Hari ini juga tepat 2 minggu ya, kita masuk ke dunia saham, mencoba belajar sedikit-sedikit di saham, sambil kita evaluasi selama 2 minggu ini kita posisinya di mana dan kira-kira apa yang perlu dilakukan ke depan. Oke, sambil kita merefresh awal dulu, kita memilih jalan ninja yang dipilih adalah kita coba swing trader ya, yaitu mencari cuan dari capital gain, fokus jangka pendeknya ke IPO, tapi karena IPO-nya belum ada yang aktif, mungkin baru nanti tanggal 7 ya, kita sudah coba order data, tapi kelihatannya dapatnya sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus ya dividen sebagai hiburan. Terus modal berdasarkan kemampuan, ya kita seperti yang kita tahu, kita modal yang kecil ya. Jika hasil menarik pindahkan tabungan ke saham, ya saya udah lakukan mindahin sedikit banget, menambah taran awal 2 juta ya, 2 juta waktu itu dimulai, tapi ternyata pada perjalanannya 2 juta itu tidak cukup. Saya coba tambahkan 2 juta lagi jadi 4 juta, terus karena ternyangkut di saham, mau transaksi IPO terasa kurang, tambah lagi 1 juta untuk pembelian IPO. Jadi total 5 juta ya per saat ini. Terus screening ya saya lakukan, alokasi utama ke IPO oke, limit saham yang dibeli maksimum 1000. Nah ini juga tidak bisa saya penuhi karena ada perasaan gatal ya untuk membeli saham-saham yang dirasa cukup baik, walaupun harga di atas 1000 per lembar, tapi saya coba masuk. Sayang aja karena ngeliat biasanya yang saya tahu itu saham bagus, tapi saat ini sedang di harga diskon gitu. Beli dengan dollar cost averaging ya, saya lakukan dengan dollar cost averaging. Limit maksimum 4 emiten ini juga saya langgar karena per saat ini saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emiten yang semuanya merah. Berarti saya tidak disiplin di jumlah emiten, di saldo 2 juta juga saya tidak disiplin, dan di harga yang maksimum 1000 juga saya tidak disiplin. Memerhatikan nilai PR dan EPS sebagian besar ya saya ikutin, TP pas apa win is win ini juga saya ikutin, diperkenankan stop loss jika diperlukan. Ini saat ini belum saya lakukan ya, walaupun sempat kayak kejadian seperti kalau lihat di history di sini, PYFA ini seolah-olah seperti stop loss, tapi sebenarnya kejadiannya gini, mau order beli tapi yang terjadi malah jual. Belum familiar juga, jadi ya lumayan lah 2 minggu ini sambil familiarisasi stock bitnya, terus juga familiarisasi juga market behavior, apakah marketnya bisa kita baca atau tidak, terus ya mencoba disiplin lagi untuk melakukan ke strategi-strateginya itu apakah benar dijalankan, dan ya sambil melihat potensi ke depannya, apakah di saham ini masih layak untuk dilanjutkan atau modifikasi-modifikasi apa aja yang perlu dilakukan. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari portofolio yang kebakaran ya. Dengan portofolio kebakaran ini semuanya ya, dari 7 emiten yang saya miliki merah semua, dan ya beruntungnya saya masih pakai angka yang bisa dibilang kecil di bawah 5 juta, dan dari 5 juta ini total realized gain atau gain yang sudah berhasil direalisasikan itu 50.000, termasuk kecil jika dibandingkan dengan floating profit and loss-nya yang 177.000. Bahkan berarti kalau kita kurangkan marketnya di loss ya, cuman ya itu masih floating. Tapi kalau yang sudah benar-benar terrealisasi itu ya 50.000 ya, ini yang sudah benar-benar terjadi, yang kita anggap keuntungan pasti. Tapi kalau yang floating kita anggap belum pasti, masih ada peluang untuk diperbaiki. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Ya, kita coba evaluasi dulu. Kalau saham kita minus atau negatif seperti ini atau merah seperti ini, ada banyak strategi yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu ya cut loss. Itu jika kita yakin bahwa potensinya saham ini akan dibawa turun lagi sama bandar. Cuman kalau saya lihat-lihat ya, nanti mungkin detailnya kita lihat, saya merasa pembelian ini tidak di posisi paling atas. Jadi kalau yang di cut loss itu sebisa mungkin kalau kita memang nyangkutnya di atas, itu lebih baik cut loss. Tapi kalau nyangkutnya masih di bawah dan masih mungkin bisa diselamatkan, bisa saja tidak. Mungkin yang saya pertimbangkan akan cut loss ini yang MBMA ya, karena walaupun saya beli tidak terlalu bawah, tapi saya melihat dari persentase minusnya 8%, mungkin kita coba satu strategi atau satu kesepakatan dengan pribadi bahwa kita akan cut loss kalau persentase minusnya di atas 10% ya. Itu kita buat strategi khusus untuk saat ini. Cut loss kalau nyangkut di atas atau persen loss
lebih dari 10%. Ini juga ada beberapa strategi khusus yang kemarin kita catat ya sebelumnya. Seperti jangan beli di Senin pagi, periksa dividen trap. Ini juga mungkin saya masih kena ya, yang HMSP, walaupun saya tahu itu beli saat come dead, tapi saya ngelihat harganya kok bawah banget. Jadi saya punya trading plan di hari ini karena buat nanti besok, karena beli HMSP-nya di harga yang bawah, ada harapan bisa naik sedikit terus saya jual ketika hijau gitu. Ya berapapun nilai hijaunya saya langsung jual. Oke, terus dekat tengah right issue, hati-hati, dan ini yang terbaru ya, statik yang terbaru. Ya balik lagi ke sini. Jadi kesimpulan pertama, saya tidak akan cut loss kecuali MBMA dengan kondisi kalau minusnya di atas 10%. Terus yang kedua, pilihannya adalah bisa jadi kita beralih ya dari jalan ninja swing trading menjadi investor. Artinya investor itu adalah ya kita tunggu aja sampai naik lagi. Supaya tidak stres ya mungkin lebih baik tidak sering dibuka aplikasi saham kita, ya baru buka misalkan 2 minggu lagi atau sebulan lagi baru kita buka lagi. Tapi itu juga ada resiko, ya positifnya adalah kita tidak menjadi stres, tidak kepikiran minus atau plusnya, tapi negatifnya bisa jadi ternyata di bawah lebih dalam lagi kita nggak bisa melakukan perbaikan, atau yang kedua kita ketinggalan momentum, misalkan sempat dinaikkan sebentar terus diturunin lagi. Jadi kalaupun menjadi investor, saya tidak memilih untuk ditinggalkan, toh kerugian 100.000 masih bisa saya tolerir sebenarnya. Jadi masih angka yang bisa saya wajarkan. Jadi kenapa ini kita harus masuk ke angka yang kecil ya, karena seperti ini gitu. Di saham itu kalau langsung besar, ketika turun, wah pasti langsung panik gitu. Atau ya resikonya ada gitu, resikonya besar. Jadi kita coba belajar dari yang kecil dulu, walaupun ya saya punya tabungan lebih dari 5 juta, tapi nggak saya coba masukin dulu, sambil coba pelajari dulu supaya matang. Setelah matang mungkin nanti pelan-pelan saya naikkan. Bisa jadi juga semua tabungan saya masukin ke saham, bisa jadi, tapi saya belum berkomitmen saat ini, melihat potensinya dulu. Oke, terus jalan yang ketiga yang mungkin akan saya ambil adalah saya coba naikkan deposit saya di saham ini dengan tujuan sambil coba average down saham-saham yang paling mudah dulu saya tolong. Bisa jadi misalkan BBRI, HMSP, kalau nggak terjual, atau kayak BSML juga dulu tuh niatnya mau saya jual, tapi ternyata ya tuh dividen trap saat ini tuh ternyata nggak langsung dibawa, nggak diturunkan di hari terakhir, tapi beberapa hari sebelum hari terakhir itu baru bisa turun. Udah diturunkan maksudnya. Jadi kita mengubah strategi. Jadi sekarang tuh untuk kalau ada dividen trap, jangan tunggu sampai hari terakhir, tapi di beberapa hari sebelum itu harus pantau, dan kalau perlu dijual sebelum beberapa hari. Kecuali memang niat kita mau pengen mendapatkan dividen. Oke, jadi mungkin BSM ya bisa coba kita selamatkan. Caranya kita average down, atau dengan total investasi 200.000 mungkin ditambah 1 juta gitu, udah nggak kelihatan minusnya nanti, dan begitu naik kita jual. Demikian juga energi, GVLA mungkin agak berat dipertahankan, jadi saya coba diamkan seolah-olah untuk GVLA ini saya menjadi investor. MBMA seperti yang tadi, kalau minusnya di atas 10% saya cut loss, tapi kalau tetap di bawah itu saya pertahankan, begitu hijau saya lepas. Oke, begitu dulu sementara sharing-sharing untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi plan saya adalah untuk besok saya coba menambahkan investasi 1 juta lagi di saham, jadi total saat ini 6 juta. Mudah-mudahan berhasil dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam sukses dari saham. Terima kasih.